Halo semuanya, ketemu lagi di kelas Salsabil. Jadi kita akan lanjutin materi dari pertemuan sebelumnya, mata pelajaran PPKN, yaitu tentang bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Kita review sedikit, di pertemuan sebelumnya itu udah ada bentuk kerjasama di lingkungan rumah, kemudian ada dalam kehidupan masyarakat, yang ketiga ada di bidang politik, dan yang keempat di bidang sosial budaya. Jadi kita akan lanjut ke bidang berikutnya yang kelima, yaitu ada bentuk kerjasama di bidang ekonomi. Nah, jadi sistem perekonomian bangsa Indonesia itu adalah perekonomian yang didasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, itu ada di pasal 33 ayat 1, yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian untuk pelaku perekonomian di Indonesia itu ada tiga ya, yang pertama ada koperasi, kemudian ada badan usaha milik negara atau bisa disingkat BUMN, dan ada juga badan swasta. Itu semua adalah pelaku ekonomi di Indonesia. Lalu bagaimana sih bentuk kerjasamanya? Contohnya, yaitu yang pertama ada kerjasama dalam membayar pajak. Jadi pajak itu adalah sebuah kewajiban setiap warga negara demi memajukan negara ya. Kemudian yang kedua ada kerjasama dalam membangun koperasi, di mana koperasi ini dibentuk oleh para anggota dan dijalankan oleh para anggota, kemudian hasilnya pun juga untuk anggota itu sendiri. Dan yang ketiga ada kerjasama memberikan bantuan modal kepada pengusaha kecil. Oke, kita lanjut ke bentuk yang keenam, yaitu bentuk kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan dan keamanan itu merupakan faktor yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara di negara tersebut tentunya. Di Indonesia sendiri sudah diatur dalam pasal 30 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dari pasal tersebut bisa disimpulkan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang dapat diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Lalu apa sih bela negara itu? Bela negara itu adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dan oleh kecintaannya kepada negara, yaitu negara kita, Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Lalu untuk contoh bentuk bela negara itu ada tiga. Yang pertama itu adalah melaksanakan kegiatan ronda malam atau siskamling untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar kita. Kemudian yang kedua ada membentuk kemitraan antara polisi dan masyarakat untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan yang terjadi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu adalah ikut serta dalam upaya kegiatan bela negara sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar kita. Kemudian untuk bidang terakhir, yaitu adalah bentuk kerjasama antar umat beragama. Sebagai umat yang religius, umat beragama religius, tentunya di negara kita, di negara Indonesia, itu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, serta beribadah sesuai dengan ketentuan agama mereka masing-masing. Lalu apa sih kerjasama antar umat beragama itu? Jadi kerjasama antar umat beragama itu bukan sebuah kerjasama dalam hal keyakinan agama, melainkan kerjasama yang diwujudkan dalam hal upaya menciptakan kerukunan hidup antar pemeluk agama, yaitu dengan mengembangkan sikap saling hormat, menghormati, dan toleransi. Contoh sikap yang bisa kita jadikan pedoman itu salah satunya adalah sikap tenggang rasa antar umat beragama, kemudian toleransi, tidak membeda-bedakan agama, kemudian ada tidak memaksakan seorang untuk memeluk agama tertentu,
Dan satu contoh lain yaitu saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama lainnya. Lalu apa aja sih bentuknya kerjasama antar umat beragama itu? Di sini ada 5 contoh. Yaitu yang pertama, saling memberikan bantuan bila terkena musibah bencana alam. Kemudian yang kedua, toleransi hidup beragama, kepercayaan, dan keyakinan masing-masing. Kemudian yang ketiga, menghormati orang yang sedang melaksanakan ibadah. Yang keempat, bekerja sama dan tolong-menolong tanpa membeda-bedakan agama. Dan yang kelima, yang terakhir, tidak memaksakan agama dan kepercayaannya kepada orang lain. Jadi agak mirip-mirip dengan sikap-sikap yang bisa kita jadikan pedoman untuk saling menghormati antar umat beragama ya. Kemudian slide berikutnya. Oh ya, udah habis. Ya, terima kasih buat teman-teman kelas Salsabil. Jangan lupa untuk ikut di pertemuan berikutnya. Dah.